Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu berkaitan dengan penggunaan Plotagon, di mana itu nanti bisa kita pakai untuk media pembelajaran kita. Sebagai langkah awal, mungkin Bapak Ibu yang belum memiliki program ini nanti bisa mendownload dengan yaitu lewat Play Store. Nanti Play Store, kita cari ke Play Store. Kemudian silakan nanti diketikkan di situ di Play Store, kemudian ketikkan di situ Plotagon gitu ya. Oke, ini ada Plotagon Story. Kemudian install. Ini kebetulan saya sudah menginstal program ini sehingga di sini langsung ada kata buka gitu ya. Jadi setelah Bapak Ibu menginstal, kemudian klik buka. Nah, ini. Ya, setelah diinstal berarti nanti di HP Bapak Ibu lah yang perlu diketahui bahwa Plotagon ini memang operasionalnya membuatnya kartun itu memang kartun 3 dimensi ini memang proses pembuatannya adalah di HP. Tidak bisa di laptop. Baru nanti ketika kita sudah membuat diproses di HP itu dan sudah jadi menjadi satu video, cerita video begitu, nanti kita bisa men-save atau meng-share itu dan itu nanti bisa kita lihat kembali di laptop. Ya. Nah, ini Plotagon. Jadi sudah kita install begitu. Berarti program ini sudah tersedia di HP kita. Nah, kita buka Plotagon. Oke, kita buka. Nah, ini adalah tampilan awal dari Plotagon. Oke, kita tunggu dulu gitu ya sambil berproses. Ini proses untuk membuka. Nah, ini tampilan awal dari Plotagon. Nah, dimana dari ini adalah beberapa video yang sudah pernah saya buat. Tadi yang di bawah ini adalah video yang sudah pernah saya buat. Apabila Bapak Ibu belum pernah membuat, berarti memang tidak akan ada di sini. Tidak ada istilah file-filenya di sini. Nah, untuk membuat baru begitu, silakan Bapak Ibu untuk mengklik create video. Tadi ada tanda plus create video, itu silakan, ini ada di bagian atas, silakan diklik create video di bagian atas, ada fitur warna kuning itu. Nah, oke. Ini tampilan awal begitu ya. Dimana tampilan awal di sini oleh Plotagon sudah diberikan ruang atau diberikan room. Room itu bisa kita pakai atau kita ingin ruang atau room yang lain gitu ya. Jadi misalnya kita ingin room yang lain bukan di cafe. Misalnya dari cafe ini kita klik karena kita menghendaki nanti roomnya bukan di cafe. Ya, misalnya kita pilih di sini banyak sekali room-room yang bisa dipilih. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui, room-room ini itu ya, yang ada simbol keranjang berarti dia berbayar. Tapi jika tidak di bagian kanan atas itu tidak ada simbol keranjang, berarti dia free. Silakan Bapak Ibu ambil dan itu gratis. Oke, misalnya saya memilih roomnya adalah ruang kelas. Oke, saya pilih ruang kelas yang itu ada ruang kelas, tapi saya pilih ruang kelas yang satunya saja. Nah, ya. Oke, bentar. Oke, bentar kita cari. Nah, ini memang banyak sekali ya Bapak Ibu ya room yang bisa dipilih begitu. Oke, sudah kita pilih ini aja. TV sofa. Oke.
kita pilih ruangannya di TV sofa. Setelah itu, kita sudah tentukan roomnya. Sekarang kita tentukan aktornya. Aktornya. Lah, aktornya itu kita bisa memilih dari aktor. Ini aktor-aktor yang sudah pernah saya buat. Ini Bapak Ibu, ada Nia, Laila, Erika, Ida, Purasti. Ini semua adalah aktor yang memang sudah pernah saya buat. Lah, untuk membuat jika Bapak Ibu belum memiliki aktor-aktor ini, Ibu bisa membuat baru. Kita klik create aktor ini di bagian atas, kiri atas. Kiri atas kita klik. Kita membuat aktor sekarang. Roomnya tadi sudah kita buat, sekarang aktornya kita buat. Nah, ini aktornya kita buat. Pertama, langkah awal itu ya, kita bisa memilih. Lah, ini adalah jenis kelamin, male, female, laki-laki ataukah perempuan. Misalnya saya pilih perempuan, female. Jadi dari yang di atas itu yang diberikan oleh Plotagon, tapi kita bisa mengeditnya sesuai dengan apa yang kita mau. Kita pilih female, jenis kelaminnya, kemudian kita klik yang sebelahnya. Sekarang kita akan menentukan bentuk wajahnya. Kita klik. Kita bentuk wajahnya seperti apa? Misalnya kita kayak orang tua misalnya. kita klik sini. Atau klik ini. Kita bisa memilih, tinggal memilih saja. Jadi kita tidak ini ya, tinggal memilih saja. Berikutnya adalah yang bagian bawah ini Bapak Ibu, ini adalah warna kulitnya. Terserah mau warna kulitnya coklat tua begini, atau mungkin agak terang. Setelah sudah kita pilih warna kulitnya, kita geser ke sebelahnya untuk membuat rambutnya. Nah, ini. Nah, sekarang kita tinggal pilih rambutnya seperti apa. Dan sama sebagaimana tadi juga, dari rambut ini ada yang bergambar. Jadi di sebelah bawahnya, di bawahnya itu ada keranjang, berarti ini adalah berbayar. Tapi jika tidak ada keranjangnya, berarti ini memang gratis, bisa kita ambil. Kita lihat. Misalnya, kita rambutnya seperti ini, gitu ya. Terus kemudian setelah rambut kita tentukan, warna rambut itu ada di bagian bawah sini Bapak Ibu. Lah ini adalah warna rambut. Misalnya kita pingin warnanya hitam. Nah, ini misalnya. Atau abu-abu. Misalnya lah, nanti misal kita pingin bahwa aktor yang kita tampilkan itu berjilbab, maka kalau kita menghendaki berjilbab, kita nggak usah menggunakan rambut, langsung kita pakai tanda silang ini aja. Kita klik silang. Kita hilangkan rambutnya. Karena nanti aktor yang akan kita tampilkan itu berjilbab. Setelah rambut, kemudian kita klik sebelahnya, yaitu kumis. Nah, ini kumis. Ini beberapa bentuk kumis yang bisa kita pilih. Sekali lagi, yang ada gambar keranjangnya berarti itu berbayar. Kalau tidak ada, berarti itu gratis, tidak berbayar. Nah, kumis tentunya ini adalah untuk aktor yang laki-laki dewasa. Tapi kalau perempuan atau anak-anak kita nggak perlu memakai. Karena aktor yang saya tampilkan ini perempuan, sehingga saya nggak usah memakai. Ya, berikutnya kita geser ke sebelahnya adalah untuk fitur untuk mata. Sebelahnya mata. Nah, pertama kita bisa menentukan warna matanya, mau merah gitu, mau abu-abu. Lah ini bisa klik di sini. Coklat. Nah, ini coklat. Berikutnya bawahnya. Kita bisa menentukan untuk ini ya, matanya. Apakah seperti ini? Atau begini? Atau tipis-tipis saja? Lah ini. Lah ini silakan nanti Bapak Ibu pilih yang di sini. Berikutnya bawahnya lagi adalah bentuk alisnya.
bentuk alisnya mana yang akan kita pakai. Oke, misalnya seperti ini, atau mungkin begini. Oke, ini. Atau mungkin tanpa alis. Nah, oke, ini ya. Oke, kita kasih alis saja. Kemudian yang bagian bawah. Nah, ini bawah. Ini adalah kita bisa menentukan warna bibirnya. Mungkin polos begitu, tanpa lipstick, atau mungkin kita kasih lipstick yang kalem gitu. Oke, saya suka yang kalem-kalem. Oke, kita kasih lipstick. Sudah? Oke. Sekarang sudah, kita geser lagi ke sebelahnya. Untuk aksesoris lah, aksesoris itu kita bisa klik fitur kacamata. Ini kita klik fitur kacamata. Nah, ini dari fitur kacamata. Kita bisa memilih-milih kacamatanya di sini. Nah, apakah begini kacamatanya? Ataukah seperti ini bentuknya? Nanti warnanya hitam kacamatanya. Nah, ini. Nah, ini beberapa aksesoris yang bisa dipakai. Sama seperti tadi, jika ada gambar keranjang berarti dia berbayar. Tapi jika tidak ada gambar keranjangnya berarti dia gratis. Lah, Bapak Ibu, kebetulan di sini, di aksesoris ini, itu ya, ini ada banyak macam aksesoris yang bisa dipakai. Termasuk jilbab itu berada di sini. Oke, ini ada anting-anting juga, begitu. Termasuk jilbab itu ada di sini, Bapak Ibu. Jadi ada di bagian bawah jilbab. Nah, ini adalah jilbabnya. Di mana aksesoris ini kita tidak bisa menggunakan lebih dari satu aksesoris. Kita hanya bisa memilih satu aksesoris. Oke, misalnya jilbab. Oke, kita pilih jilbab. Ya, ini. Jadi kita nggak bisa ya jilbab dan kacamata, ini jelas nggak bisa. Nah, ini tidak bisa, akhirnya jilbabnya hilang. Sehingga kalau kita sudah memilih jilbab, maka kita tidak bisa memilih kacamata. Oke, berikutnya di bawahnya kita bisa melihat beberapa warna dari jilbab yang sudah dipakai. Boleh jilbabnya boleh polos, gitu ya. Polos, kemudian kita ganti warna, misalnya di warna ini, atau warna coklat. Atau mungkin ganti yang motif. Ini aja ya Bapak Ibu. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Sudah. Berikutnya kita geser ke sebelahnya. Nah, bajunya untuk baju atasan. Nah, ini baju. Oke. Karena ini nanti saya pengennya tampilnya bahwa aktor ini adalah seorang guru begitu, seorang ibu guru. Oke, saya pilih jas saja. Oke, jas saya pilih. Ya. Kemudian misal dari jas itu saya pilih warnanya, saya ganti warnanya. Nah, di warnanya ini ada di bagian bawah sini. Oke. Ya, oke. Saya pingin nanti bajunya memang baju kaki yang dipakai. Setelah baju atasan, kita tentukan sekarang kita geser ke sebelahnya, bawahannya. Nah, bawahnya. Ya, di sini ada celana, mungkin nanti yang untuk laki-laki gitu ya. Kemudian ada rok juga yang bisa dipakai. Oke, saya pakai ini rok. Nah, ini aja mungkin. Nah, ini. Oke. Ya, sudah, ini aja. Ini saya kemudian bawahnya kita bisa menentukan kira-kira roknya nanti warnanya apa. Oke, sudah kita tentukan. Berikutnya sebelahnya lagi adalah sepatu kita tentukan. Ya, sepatu. Mungkin ini. Iya, sepatu ini. Terus kemudian saya tentukan warnanya. Ya, oke. Ini sepatunya. Dan di bawahnya adalah kita bisa tentukan warnanya. Oke, kita geser lagi ke sebelahnya. Ya. Oke. Ini adalah terutama bagi Bapak Ibu yang memang ingin menggunakan bahasa asing, mungkin nanti silakan dipilih di sini. Ini bahasa asingnya cukup banyak sekali, mulai dari bahasa Arab, bahasa Inggris dan sebagainya, bahasa Cina. Cuma sayangnya memang nggak ada bahasa Indonesia.
Sehingga di sini kalau misalnya dengan pakai bahasa Inggris, silakan nanti native-nya, lah silakan dipilih native-nya siapa begitu. Kita sesuaikan. Kalau dia perempuan, berarti nanti kita pilih native yang perempuan. Kalau aktornya yang kita buat adalah laki-laki, ya kita pilih native yang laki-laki. Misalnya ini adalah native yang How do I sound? Oke, kayak laki-laki ya suaranya. Oke, Mariska. Coba. How do I sound? Oke. How do I sound? Oke, kok kayak laki-laki, banyak laki-lakinya. Rishi. How do I sound? Oke, mungkin ini Rishi yang kita pakai. Nah, itu. Oke, terutama ini yang nanti memang menggunakan bahasa asing. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia, ini nanti nggak akan punya banyak pengaruh, nggak berpengaruh gitu. Oke, sudah kita tentukan native-nya siapa begitu. Atau kalau nanti bahasa Indonesia berarti kita nggak akan punya pengaruh apa-apa. Kita geser lagi ke sebelahnya yang fitur A. Ini fitur A. Fitur A ini adalah dipakai untuk memberi nama. Kita mau ngasih nama siapa ini? Oke, misalnya saya kasih nama Fitri. Nah, oke, saya kasih nama Fitri. Ya. Oke, sudah. Nah, sebelahnya ini hanya untuk menentukan background saja. Kita kuning atau coklat. Ini background yang di sini. Walaupun ini tidak punya pengaruh apa-apa, nggak punya pengaruh. Nah, ini. Nah, oke, kita kembali ke Oke. Ya, Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke A. Kemudian kita klik down. Nah, ini Fitri sudah masuk di perbendaharaan aktor kita. Ya. Kalau ingin menambahkan aktor lagi, silakan di-create lagi Bapak Ibu. Silakan di-create di bagian ujung kiri atas itu, silakan di-create begitu kalau ingin menambahkan aktornya. Tapi kalau sudah cukup, oke, sudah misalnya kita sudah membuat 1 atau 2 aktor, ya sudah kita klik di tanda silang bagian atas. Nah, ini. Berarti aktor kita sudah masuk di ruangan yang sudah kita tentukan tadi. Ya, misalnya dari ini nanti, misalnya kita pingin bahwa aktornya tidak hanya 1. Kita ingin milih lagi. Oke, kita panggil misalnya Nia, kita panggil. Nah, ini Nia kita panggil, gitu ya. Oke, Nia sudah terpanggil. Misalnya kita pingin ini ya, Fitri ini ada di sebelah kiri dan Nia di sebelah kanan. Misalnya kita tukar tempatnya kita setting. Ini pindah Fitri di sebelah kanan. Nah, ini. Jadi bagian di sini ini adalah untuk Nah, kita geser. Ini adalah untuk menentukan posisi dari aktor yang akan kita buat. Oke. Sudah Bapak Ibu? Jadi di sini ini namanya fitur sign. Ini ada gambarnya yang sebelah kiri sini. Sign itu terdiri dari 1, kita menentukan room atau ruangannya, kemudian kita tentukan aktornya. Ini aktornya adalah Fitri dan Nia. Jadi roomnya adalah TV sofa, aktornya Fitri dan Nia. Kemudian posisinya adalah untuk Fitri di sebelah kanan, Nia di sebelah kiri. Oke, sudah. Nah, sekarang ini kan fitur yang di sebelah kiri sendiri, sign ini sudah selesai. Lah, kita geser ke sebelahnya. Nah, sebelahnya ini adalah untuk ini. Ini kita pakai ketika memang aktor ini akan berbicara. Nah, kita tentukan dulu siapa yang akan berbicara dulu. Oke, misalnya Fitri yang berbicara. Oke, Fitri berbicara. Oke, untuk apa yang dibicarakan atau apa yang akan disampaikan itu kita bisa ketik di sini. Misalnya, tadi
Nah, untuk yang diketik ini memang sangat bagus kalau itu menggunakan bahasa asing. Jadi nanti Bapak Ibu yang menggunakan bahasa Inggris gitu bisa langsung diketik teksnya apa. Nah, nanti native yang sudah kita tentukan tadi itu nanti akan bisa langsung menyampaikan ini. Misalnya, what is your name? Nah, ini. Misalnya ini. Oke. Ya Bapak Ibu, what is your name? Coba kita cek What is your name? lagi. What is your name? Nah, ini. Lah, untuk yang bahasa Indonesia, alangkah baiknya kita tidak mengetik. Karena kalau pakai bahasa Indonesia itu sangat lucu sekali. Misalnya, oke, siapa namamu? Oke, misalnya ini. Kita cek Siapa namamu? lagi. Siapa namamu? Nah, ini sangat lucu sekali. Sehingga kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan nanti, alangkah baiknya tidak membuat ketikan, tidak lewat ketikan. Jadi lewat rekaman dubbing. Di mana kita merekam? Ya oke, di sini ini ada yang di sebelah kanan sendiri. Ini ada simbol kayak mix gitu, silakan diklik di situ. Oke. Oke, klik. Nah, ini. Jadi simbol sebelah kanan sendiri kita klik. Nah, kemudian kita rekam, oke. Klik yang tanda merah tengah ini, klik dan kita akan memulai rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Oke. Sudah? Kita mau ngecek boleh, ini ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Nah, oke. Kalau kita pikir sudah cukup, kita klik tanda centang. Oke, kita klik tanda centang. Berikutnya misalnya dari ekspresinya tadi. Tadi adalah salam yang diucapkan. Nah, nanti dari netral ini, klik netral, gitu ya, kita klik lah. Nanti silakan Bapak Ibu memilih mau ekspresi seperti apa. Tadi adalah sapaan gitu ya. Memang ini cukup banyak sekali. Misalnya di sini memang ekspresinya itu banyak yang ini ya. Ya memang sangat banyak sekali. Nanti misalnya klik agreeing. Nah, ini oke. Sehingga aktor kita itu akan menyampaikan, tadi selain komunikasi lewat apa yang dibicarakan juga ada gestur tubuhnya. Sehingga itu akan tampak lebih bagus begitu. Nah, ini. Coba kita cek gitu ya. Ngeceknya adalah kita bisa ngecek di tanda atas, paling ini putih kiri atas begitu. Yang ada putih. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Oke. Nah, yes. Oke, itu. Nah, sekarang misalnya kita pingin bahwa tadi aktor yang satunya berbicara, maka kita klik lagi Bapak Ibu, kita klik lagi fitur fitur oval ini kita klik lagi. Yang nomor 2, ini fitur oval ini kita klik lagi. Nah, ini. Kemudian tadi Fitri sudah berbicara, sekarang misalnya Nia yang berbicara. Lah, Nia. Oke. Kita rekaman lagi. Kita rekam. Kita klik yang tengah, merah tengah ini. Dan kita berbicara. Bapak Ibu, bagaimana hari ini? Sudah siap untuk belajar Plotagon? Oke, mudah-mudahan semuanya apa yang kita lakukan hari ini membawa keberkahan, gitu. Oke, cukup. Oke, kita stop. Berarti stopnya juga kita klik di bagian tengah yang merah. Kalau kita sudah merasa cukup, kita klik centang, tanda centang. Ya. Berikutnya, oke, kita ke fitur sebelahnya yang tanda petir. Oke, tanda petir.
Ya, tanda petir ini dipakai untuk ekspresi dua tokoh ini, dua aktor ini. Oke, di mana ini memang aktornya ada Fitri dan ada Nia, gitu ya. Ekspresinya apa? Nah, kita bisa memilih di sini. Misalnya ekspresinya adalah misalnya hug. Nah, ini saling berpelukan. Ini bisa. Atau mungkin ekspresinya kita high five, toast. Nah, ini. Nah, ini. Coba kalau kita lihat. Nah, ini. Bisa. Dari tanda petir itu adalah untuk ekspresi dua tokoh ini. Oke, kemudian kita ke sebelahnya lagi. Fitur lonceng. Fitur lonceng ini adalah sound. Silakan nanti Bapak Ibu kalau memang menghendaki sound di situ silakan dipilih. Misalnya, oke, nah ini silakan dipilih sound. Kemudian sebelahnya lagi ini adalah musik, begitu. Silakan nanti kalau memang menghendaki musik silakan dipilih ini simbol tanda nada. Kalau memang menghendaki silakan dipilih. Kemudian yang sebelahnya lagi adalah simbol A yang paling kanan. Nah, simbol A ini dipakai untuk silakan diketik kalau misalnya itu ada bagian misalnya dari sekian video itu misalnya nanti ada misalnya babak pendahuluan begitu, ada inti terus ada penutup dan silakan nanti diketik di sini. Jadi diketik di A sini. Nah, ini silakan misalnya sesi 1. Oke, sesi 1 gitu misalnya. Nah, ini sesi 1 lah. Silakan nanti dituliskan di sini. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, misalnya kita menghendaki tidak hanya dari satu room saja. Misalnya kita mau ganti ruang lah, itu bisa lagi ngeklik di yang sebelah kiri. Sign ini. Nah, kita pindah. Ini bisa ke ruang yang lain. Oke, ya seperti itu ya Bapak Ibu, nggih. Atau misalnya kita pingin menghapus, nah itu ada tanda 3 ini di sebelah kanan, paling kanan itu ada tanda 3, kita klik tanda 3. Lah ini. Mau menggeser ke atas silakan, nanti mau geser ke bawah ada tanda ke bawah, kan kebetulan paling bawah, sehingga nggak ada tanda ke bawah, itu bisa. Atau kita mau menghilangkan, nah ini silakan kita klik tanda silang. Nah ini. Oke, kalau dirasa video kita sudah cukup begitu, ini video kita sudah cukup, kita lihat sudah cukup. Nah, silakan Bapak Ibu nanti kemudian meng-share. Di-share tadi ada di simbol paling atas sendiri bagian kanan. Oke. Kanan. Kemudian kita klik render video. Render video, kemudian kita klik export with subtitle. Oke. Jika proses rendering selesai, nah kita tinggal menentukan kira-kira nanti dari video kita itu akan kita share di mana, gitu ya. Oke, misalnya kita mau nge-share ke simpan ya. Nge-share atau mau menyimpan gitu ya. Misalnya kita simpan di drive saja. Oke, kita simpan di drive. Oke, demikian Bapak Ibu
Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf. Mungkin jika ada kesulitan, ada masalah, bisa sharing mungkin di WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.